Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi praktikum Sistem Basis Data 1, bagian praktikum 10, yaitu bagaimana membuat sebuah laporan penyewaan mobil dan pengembalian mobil menggunakan parameter pada Microsoft Access 2007. Nah, caranya yang pertama, kita buka dulu Microsoft Access dan kita sudah buka dokumen database rental mobil yang telah kita buat sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan membuat laporan penyewaan mobil di mana datanya itu diambil dari key sewa. Nah, sebelum kita membuat laporan, kita akan membuat key sewa parameter. Caranya, kita klik yang bagian key sewa, klik kanan, ambil copy, kemudian klik kanan lagi, ambil paste. Nah, di mana name yang kita copy ini kita kasih namanya key sewa parameter. Klik OK. Nah, setelah kita mengcopy, kita akan membuat rumus dan parameternya pada query key sewa parameter ini. Jadi kita klik kanan, ambil design view. Nah, kita akan membuat parameter di bagian tanggal sewa. Nah, sekarang kita akan letakkan kursor kita pada kolom tanggal sewa, kemudian di bagian kriterianya atau di bawah tanda checklist ini. Nah, kemudian kita tulis rumusnya itu sama besar, kurung siku awal, tutup kurung siku, kemudian spasi AND, spasi, kemudian kecil sama, buka kurung siku, kemudian akhir, tutup kurung. Nah, jika sudah selesai membuat rumus, kita akan membuat parameter. Nah, kita klik yang bagian parameter itu di bagian atas. Nah, di sini kita akan membuat parameter awal dan akhir, di mana tulisan awal dan akhir itu sama penulisannya pas kita menulis rumus. Nah, tadi saya menggunakan huruf kapital semuanya. Jadi parameter pertama itu awal, kemudian data tipenya itu kita pilih date or time, kemudian parameter kedua itu akhir, data tipenya itu data or time juga, kemudian klik OK. Kemudian kita klik save atau Ctrl S, kemudian kita akan membuat laporan dari key sewa parameternya. Nah, kita close dulu. Nah, cara membuat laporan itu sama seperti kita membuat laporan mobil ataupun yang penyewanya, yaitu kita klik create. Nah, ambil report wizard. Nah, pastikan di tabel atau queries-nya itu kita ambil query key sewa parameter. Kemudian kita akan mengambil beberapa field tertentu, yaitu ID sewa, kita double klik saja, kemudian nama penyewa, kemudian nomor mobil, jenis mobil, sewa per hari, tanggal per hari, nama sewa, tanggal harus kembali, dan biaya sewa. Jika sudah, kita klik next. Nah, kita klik next kan lagi. Kemudian di sini kita pilih field yang akan kita jadikan ascending, yaitu berdasarkan ID sewa. Kita klik next. Nah, di bagian layout ini kita ambil tabular, sedangkan orientation-nya itu kita ambil yang landscape. Nah, kita klik next, kita next-kan lagi. Nah, pada tahap terakhir ini kita buat nama laporannya, yaitu laporan key sewa parameter. Kita klik finish. Nah, secara otomatis dia akan meminta enter parameter value. Karena kita memakai parameter, jadi dia akan meminta value-nya. Nah, dari tadi kan kita membuat parameter berdasarkan tanggal sewa. Jadi kita inputkan tanggal sewanya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, karena kita mau mendesain, kita klik dulu close atau cancel. Nah, klik OK. Di sini kita akan mendesain bagian report header-nya. Nah, pertama kita akan tulis ke label, kemudian kita tulis namanya rental mobil. Nah, kemudian yang kedua itu jalannya.
nama laporannya yaitu laporan penyewaan mobil per parameter. Nah, kemudian kita akan mengeditnya. Kita klik dulu tulisannya, kemudian kita blok. Nah, kemudian kita ganti jenis fontnya, kemudian size-nya. Nah, kemudian baru kita atur. Kita letakkan di bagian tengah, begitu juga di tulisan yang kedua. Nah, kita atur size-nya. Nah, lanjut yang terakhir kita blok, kemudian kita ganti jenis fontnya dan size-nya. Nah, kemudian kita letakkan di bagian tengah. Kemudian kita akan memasukkan gambar, kita klik logo, kemudian kita pilih di mana tempat penyimpanan fotonya, kita klik fotonya, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita perbesar. Selanjutnya kita akan memberikan garis pinggirnya. Kita blok semua fieldnya, nah, sampai ke biaya sewa. Nah, kemudian kita ambil yang untuk jenis ketebalannya, kemudian warna dari garis pinggirnya. Selanjutnya, yang ini bisa kita tarik. Nah, jika terlalu besar size-nya, kita bisa perbesar ataupun perlebar. Nah, misalnya di bagian sewa juga tanggal harus kembali. Nah, kita blok lagi bagian page header-nya. Nah, di sini kita letakkan di bagian tengah. Nah, kemudian kita akan membuat rectangle. Kemudian kita klik kanan, ambil position yaitu send to back. Kemudian kita pilih warnanya misalnya abu-abu. Nah, kemudian kita klik yang fieldnya ini, kita ganti jadi warna putih. Nah, kita tekan aja Ctrl sama Shift bersamaan, kemudian kita klik, kemudian ambil yang field color-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumus total keseluruhan dari biaya sewa. Caranya, kita bagian report footer ini kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita klik field yang biaya sewa pada kolom bagian layout detail, kita klik nih. Kemudian kita klik yang sigma total ini, kita pilih, ambil yang sum atau summary-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat rectangle lagi di bagian detail. Nah, seperti ini. Kita klik kanan lagi, ambil positionnya itu send to back. Nah, kemudian ganti warnanya misalnya warna biru. Nah, yang terakhir kita buat rectangle di bagian report header-nya. Nah, kemudian klik kanan, ambil yang positionnya itu send to back. Nah, ambil warnanya warna abu-abu. Nah, kita akan melihat hasilnya dengan cara
kita klik kanan saja, bagian laporan key sewa parameternya, kemudian klik open. Nah, dia akan meminta parameter awal sama parameter akhir. Nah, untuk sebelum itu kita lihat yang tabel key sewa ini, kita mempunyai itu cuma satu field saja, satu record, yaitu dari tanggal 18. Nah, jadi di sini kita masukkan, klik open dulu, kemudian kita masukkan tanggal awalnya itu misalnya tanggal 1 bulan Oktober. Nah, formatnya itu tanggal 1, strip tanggal 10, bulan 10, kemudian strip 2020. Kemudian klik OK. Masukkan parameter akhirnya. Kita mempunyai tanggal sewanya itu datanya tanggal 18. Jadi kita buat tanggal 18. Nah, dia akan membaca dari tanggal 1 sampai tanggal 18 itu berapa data yang terdapat pada tabel query, bukan tabel tapi query key sewanya. Nah, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul data yang dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Kita lihat tadi dari key sewanya itu kita cuma memiliki satu record saja, yaitu tanggal 18. Nah, begini caranya membuat sebuah laporan penyewaan mobil berparameter. Nah, bagaimana cara membuat laporan pengembalian mobil berparameter? Caranya sama seperti membuat laporan penyewaan mobil. Yang bedanya itu di bagian query-nya, rumus query-nya atau rumus parameter. Kemudian kita akan mengambilnya dari key kembali berparameternya. Nah, kita F dulu, Ctrl S. Kemudian caranya itu yang pertama, kita klik kanan bagian key kembali, kemudian kita copy, kemudian kita klik kanan lagi, klik paste. Nah, ganti name-nya itu jadi key kembali parameter. Nah, klik OK. Sekarang kita klik bagian key kembali parameter untuk membuat rumus dan parameternya. Klik kanan, ambil design view. Nah, kita akan membuat parameter itu pada tanggal kembali. Nah, letakkan kursor kita pada tanggal kembali atau di bawah tanda checklist ini. Nah, kita buat rumus lagi, itu besar sama, kemudian buka siku, kurung siku, kita tulis awal, kemudian tutup kurung siku, spasi, AND, spasi lagi, kemudian kecil sama, buka kurung siku, akhir. Nah, tutup kurung siku. Jika sudah, kita klik parameter ini. Nah, kita isi awal dan akhir. Nah, di mana data tipenya itu date or time. Nah, keduanya begitu juga date or time. Klik OK. Kemudian kita klik S, Ctrl S ataupun save. Nah, selanjutnya kita akan membuat report ataupun laporan. Nah, caranya sama, kita ambil menu create, ambil report wizard. Nah, di sini pastikan kita sudah di query key kembali parameter. Kemudian yang di bagian sini kita ambil yang ID kembali, kita double klik saja, nama penyewa, kemudian alamat, nomor mobil, jenis mobilnya, sewa per hari, kemudian tanggal harus kembali, tanggal kembali, telat, dan denda. Nah, jika sudah, kita klik next. Nah, kemudian kita nextkan saja, ambil yang bagian ID kembali sebagai ascendingnya, klik next. Nah, layoutnya itu tabular, tapi orientationnya itu pilih yang kedua, landscape. Nah, klik next, nextkan lagi. Nah, di sini kita buat namanya laporan key kembali parameter. Klik finish. Nah, dia akan meminta enter parameter value karena kita sudah membuat parameternya. Nah, sebelum itu kita close dulu karena kita akan mendesainnya. Nah, mendesainnya itu hampir sama dengan mendesain pada laporan pengembalian parameter. Nah, jadi kita ambil saja yang headernya bagian laporan key sewa parameter. Nah,
design view. Yang bagian ini, titelnya atau headernya, kita blok, kemudian kita Ctrl C. Nah, kemudian kita letakkan pada report header, baru kita pastikan atau Ctrl V. Nah, seperti ini. Tapi bagian datanya itu kita ganti jadi pengembalian. Nah, ini cara cepatnya. Selanjutnya, kita akan mendesain bagian dari kolom page headernya sama detailnya, yaitu kita akan memberi garis pinggir. Kita blok, kemudian pilih ketebalannya dan warnanya. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah rectangle atau kotak pada page header ini. Nah, kemudian klik kanan, ambil position, send to back, ambil property sheet-nya, kemudian kita buat warnanya itu abu-abu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat warna pada kolom ID ini, yang field ini. Nah, kita kontrol sama shift tekan bersamaan, kemudian klik fieldnya. Nah, kemudian klik yang fill color nih. Nah, jadi begini. Selanjutnya di bagian detail itu kita buat juga rectangle-nya. Nah, klik kanan, ambil positionnya send to back. Nah, seperti ini. Hanya ganti aja back color-nya. Nah, misalnya warna biru. Kemudian kita akan mengeditnya atau mengecilkan kotak-kotaknya. Nah, misalnya denda. Nah, telatnya, kemudian tanggalnya kita kecilkan lagi, kemudian tanggal harus kembalinya begitu juga. Nah, Ctrl Z, kemudian nah ini kita perkecilkan lagi. Nah, bagian sini. Nah, di bagian tanggal kembalinya kita perkecil space-nya itu. Begitu juga dengan tanggal harus kembali. Nah, hingga seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat total denda. Nah, caranya sama. Kita tarik yang bagian report footer-nya ke bawah. Nah, kemudian kita klik denda. Yang bagian sini detailnya, kemudian ambil sigma total, ambil yang sum. Nah, dia secara otomatis. Kemudian kita akan tambahkan rectangle. Nah, di sini. Nah, kemudian kita klik kanan, ambil positionnya, klik send to back. Nah, kemudian kita ubah back color-nya. Misalnya itu warna abu-abu sama seperti page header-nya. Nah, kemudian
Kemudian kita akan membuat periodenya. Nah, ketika kita jalankan laporan Ki kembali ini, kan dia meminta parameternya, parameter awal dan akhir. Nah, di mana parameternya itu berdasarkan tanggal kembali. Nah, biar kita insert atau inputkan tanggal awal sama akhirnya, dia akan muncul di bagian sini, bagian periodenya. Nah, caranya kita ambil text box. Nah, sini kita letakkan. Nah, ini ganti jadi periode. Nah, periode. Di sini kita buat periode awal. Nah, kita samakan dengan tulisan parameter awal, yaitu tanda kurung siku, kemudian ketik awal, kemudian kita klik labelnya. Nah, di sini SD. Kemudian yang terakhir itu kita buat periode akhirnya. Nah, kalau ini kita perkecilkan, kemudian ini kita geser. Kecilkan lagi. Kemudian di sini kita tulis yang buka kurung siku, kemudian tulis akhir. Nah, tutup kurung. Nah, di sini periode. Nah, kita akan menjalankan bagaimana hasil dari desainnya, yaitu kita klik kanan aja bagian laporan Ki kembali parameter, kemudian kita open. Nah, dia secara otomatis akan meminta masukkan parameternya, yaitu parameter awal sama parameter akhir. Nah, sebelum itu kita lihat dulu data pada Ki kembalinya. Nah, kita mempunyai data satu record, yaitu dimana tanggal kembalinya itu tanggal 22. Nah, kita cobakan kembali laporan Ki kembali parameternya, klik open. Nah, kita masukkan dari tanggal 1 bulan 10 tahun 2020, kemudian klik OK. Kemudian kita masukkan tanggalnya, misalnya tanggal 23 sampai strip bulan 10 kemudian tahun 2020, klik OK. Nah, dan secara otomatis akan memunculkan record ataupun data yang dari parameternya dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Nah, di sini kita cuma mempunyai satu data, yaitu tanggal kembalinya 22 Oktober. Nah, kemudian di bagian Ki sewa tadi kita belum membuat periodenya. Nah, kita copy saja yang bagian dari Ki kembali parameter. Kita klik design view-nya, kemudian kita blok periode ini. Nah, Ctrl C, kemudian letakkan ke laporan Ki sewa parameternya. Kemudian kita klik bagian report header ini, kemudian Ctrl V atau paste. Nah, kemudian kita sorot atau tarik ke bawah. Nah, kemudian kita akan mencoba laporan Ki sewa ini. Nah, klik open. Kita masukkan dari tanggal 1 bulan 10 tahun 2020, kemudian akhirnya misalnya 27 bulan 10 tahun 2020. Nah, maka akan muncul di periode ini dari tanggal 1 sampai dengan periode tanggal 27. Nah, begitu juga dengan total keseluruhannya. Nah, teman-teman, itulah bagaimana caranya membuat laporan penyewaan dan pengembalian mobil berdasarkan berparameter. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.